Oke, Bapak-bapak sekalian, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa a'udzu bihi mutasyabiha. Faqala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-sibaqi inda kulli salatin. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Bapak sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bermajlis kembali. Malam hari ini agak berbeda. Sekalian, saya lihat snacknya sudah pakai buah. Makan buah itu bagian dari sunnah. Nah, makanya malam hari ini snacknya biasanya nggak pernah pakai buah. Ya, seperti di dalam surat Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang beriman bahwa bagi mereka adalah surga-surga. Ketika mereka masuk surga, mereka melihat buah dan memakan buah. Kemudian mereka mengatakan, ini loh buah yang dulu di dunia saya pernah makan. Kalau jenengan di dunia tidak pernah makan buah kan nggak bisa bilang apa-apa. Berarti makan buah itu bagian dari sunnah. Oke, sekalian, ngapunten saya sariawan, jadi agak susah matur. Malam hari ini kita akan berbicara tentang hukum fikih seputar sikat gigi. Oh, nanti dibahas dereng, Pak? Dereng ya? Okay. Sikat gigi atau siwak? Siwak. Pun nanti ngerasain siwak? Siwak. As-siwaku ismun lil 'audi alladhi yutawassaqu bihi wa lil fi'li alladhi huwa dalqul asnani bil 'audi aw nahwihi litudhiba safrah wal awsah wa litahhiral fam wa yahsul sawab. Siwak itu kalau dilihat dari kata bendanya itu adalah kayu yang dipakai untuk menggosok gigi. Karena di Arab itu kan gosok gigi itu pakai kayu yang ujungnya dilembutkan. Tapi kalau dilihat dari kata kerja atas sawuk adalah dalkul insani bil auti wa nahwihi, yaitu menggosok gigi dengan kayu atau yang sejenisnya. Tujuannya untuk litudhibas safrah wal ausah, untuk menghilangkan kotoran, ya, menghilangkan kotoran yang ada di dalam mulut atau di gigi. Walitahhiral fam, untuk membersihkan mulut. Wa yahsulus sawab, dan menghasilkan pahala. Jadi tujuan kita melakukan siwak atau sekarang dikenal dengan gosok gigi itu ada 3. 1, membersihkan kotoran. 2, membersihkan mulut, maksudnya kotoran yang ada di gigi ya. Yang kedua membersihkan mulut. Yang ketiga adalah menghasilkan pahala. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa as-siwaku madharatun lil fami wa mardatun lirabbi. Siwak itu
membersihkan mulut dan mendatangkan ridho Allah. Maka semakin orang rajin sikat gigi, semakin dia dicintai oleh Allah, semakin dia dicintai malaikat. Siapa orang yang pertama kali mengamalkan siwak? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu adalah nabi pertama yang mengamalkan siwak atau sikat gigi. Kita lihat hadisnya. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, pasti aku akan perintahkan mereka untuk melakukan siwak setiap kali akan melaksanakan sholat. Berarti seandainya tidak memberatkan, maka sesungguhnya kita bisa melakukan siwak setiap kali akan mengerjakan sholat. Kenapa itu penting? Min kamali nuskhin nabi wa mahabbatihi al khair li ummatihi wa rughbatihi ayyal jua kullu babin ya'udu alaihi binaf'i liyanalu kamalus sa'adah. Salah satu di antara kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam karena kecintaan beliau kepada umatnya, ya, beliau mengarahkan atau memerintahkan kepada umatnya untuk melakukan suatu amalan yang amalan itu bermanfaat untuknya, juga mendatangkan kebahagiaan. Dengan melakukan sikat gigi atau siwak, orang akan lebih bahagia, ya, pasti itu. Coba jenengan mboten sikatan rong dino mawon, pun rasanya mboten karuan. Maka bahkan saya membaca ada 70 lebih faedah sikat gigi itu. Saya terheran-heran kok ya iso gitu. Tapi tidak kita sebutkan semua, nanti kita sebutkan di belakang. Nah, kenapa sikat gigi diperintahkan? Karena bau mulut yang sedap itu mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kesenangan malaikat dan Allah SWT, menurunkan ridho Allah. Makanya man akala sauma awil basala awil qurasa fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza bihi banu adam. Barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah atau jengkol dan semua makanan yang membawa bau tidak sedap, maka jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Maka hukumnya makruh ketika kita punya bau mulut, bau badan yang tidak sedap, makruh hukumnya masuk masjid. Silahkan dibersihkan dulu, entah itu dengan sikat gigi atau berkumur. Kenapa? Fa'innal malaikata, karena sesungguhnya malaikat tersiksa dengan bau yang tidak sedap, sebagaimana manusia juga tersiksa. Jenengan tersiksa mboten kira-kira? Yeah. Baik. Hukum bersiwak. Yang pertama, hukumnya wajib. Ya. Jika tidak ada alternatif lain untuk menghilangkan najis kecuali dengan bersiwak. Misalnya ada sesuatu yang kotor di sekitar mulut, kemudian tidak ada cara lain kecuali dengan siwak, maka wajib menggunakan siwak. Apalagi ketika kita akan mendatangi salat Jumat.
Yang kedua, hukum secara umum siwak itu sunnah. Ya, hukum secara umum siwak itu sunnah. Yang ketiga, hukumnya makruh. Bagi siapa? Imam Nawawi menyebutkan bagi orang yang berpuasa setelah tergelintirnya matahari. Tapi tidak sedikit ulama yang membolehkan. Ulama-ulama yang memakruhkan itu khawatir kalau nanti sikatan pas poso, nah mungkin malah bablas, gitu. Kan ngoten. Kemudian khilaf aula itu maksudnya gini. Kalau apa namanya? Diperselisihkan maksudnya. Kenapa diperselisihkan? Ada orang yang siwak menggunakan siwak orang lain. Ada orang yang sikatan menggunakan sikat gigi orang lain. Pernah Pak? Dereng Pak? Dereng? Ini garwane? Iya dereng? Sudah ya? Nah, Rasulullah, Pak? Nah, Rasulullah itu pernah menggunakan siwaknya Abdurrahman bin Abu Bakar. Suatu hari Rasulullah SAW ketika beliau sakit, ya, Abdurrahman bin Abu Bakar masuk sowan Rasulullah, ingin menjenguk Rasulullah. Di sana ada Rasulullah sedang berbaring di atas pangkuan Aisyah. Kemudian Abdurrahman membawa siwaknya kayu. Maka Rasulullah SAW melambaikan tangannya meminta siwak itu, tapi tidak bicara. Apa sini pakai gini. Nah, kemudian setelah itu Aisyah kemudian mengambilkan siwak yang dibawa oleh Abdurrahman. Kemudian Aisyah membersihkan ujungnya, kemudian dilembutkan lagi. Setelah itu dipakai Rasulullah SAW. Kemudian Aisyah mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah melihat Rasulullah bersiwak melebihi siwaknya hari ini. Artinya yuk lama. Dari situlah maka para ulama mengatakan menggunakan siwak orang lain itu boleh. Apalagi siwak yang dipakai adalah siwak orang soleh. Sebagian ulama mengatakan tabaruk, mengambil berkah. Misalnya siwaknya ustadz ngalap berkah, itu sebagian membolehkan. Cuma karena sekarang banyak penyakit-penyakit yang menular dengan itu, akhirnya banyak yang tidak berani. Tapi sebagian ulama membolehkan. Nah, ini. Kemudian yang kelima, hukumnya siwak haram. Kenapa? Kenapa siwak haram? Karena menggunakan siwak orang lain tanpa izin. Namanya gosop. Padahal gosop ini sesuatu yang lazim. Apalagi di masjid. Mau wudhu pakai sandalnya orang, nggak izin dulu, itu gosok sebenarnya. Tapi pun jamak lumrah. Jamak lumrah pripun iki, waduh. Ini sepatu. Kudune menembung yo, sing tembung yo sapa sampeyan kae. Mila masjid niku ideale yo diparingi sandal nggih. Nggih. Disediakan berapa gitu supaya tidak. Jadi kalau takmir masjid menyediakan sandal itu berarti takmir masjid menghalangi mencegah munculnya dosa, dan itu menjadi amal soleh. Jadi yang haram ini bukan hanya ketika siwak ya, tapi ya apapun ya, kalau menggunakan barang orang lain tanpa izin itu namanya gosok. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau di zaman Rasulullah siwak itu menggunakan kayu. Sekarang kita yang di sini menggunakan sikat gigi. Bagaimana hukum siwak menggunakan sikat gigi? Apakah sama hukumnya dengan menggunakan kayu siwak sebagaimana Rasulullah SAW mengamalkan? Pendapat pertama mengatakan sama. Kenapa? Karena dilihat dari tujuannya. Ini pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan sama.
Kenapa? Dilihat dari tujuannya. Tujuan menggunakan siwak itu adalah membersihkan kotoran gigi. Sementara sikat gigi juga tujuannya sama. Karena tujuannya sama, maka memakai siwak kayu maupun menggunakan sikat gigi dan pasta sama. Sebagian ulama mengatakan tidak. Kenapa tidak? Karena menggunakan siwak jauh lebih afdal daripada menggunakan sikat gigi. Karena begitulah Rasulullah SAW mengamalkan. Ya, jadi monggo saja. Kalau memang penjenengan terbiasa menggunakan itu, silahkan. Tapi kalau tidak terbiasa repot juga gitu. Saya pernah ikut daurah di Jakarta, Pak. Daurah para syekh-syekh Saudi itu di Karawang 10 hari. Itu ketika ngisi pengajian gini ya, bawa siwak di kantong ini. Mangke pas ngisi sebentar ya. Terus kantongi lagi. Hampir setiap jam itu siwaknya kan. Kalau pertama nonton ya risih. Piye? Tapi ya itulah mereka biasa begitu. Nah, seperti itu. Dan mungkin kalau tidak terbiasa juga mungkin masih merasa kurang bersih. Tapi kalau menggunakan sikat gigi itu biasanya ya. Sekarang cara bersiwak. Kalau penjenengan bersiwak pripun? Caranya sikat gigi pripun, Pak? Caranya sikat gigi. Begini. Apa begini? Ternyata para ulama fikih itu mengatakan cara siwak yang benar adalah membentuk angka 8 yang tidur, membentuk angka 8 tidur. 8 kan gini ya, ditidurkan ini gini ya, angka 8. Jadi atas dulu ini, terus ke sini, ke kanan, turun, membentuk lingkaran, terus ke kiri, turun, naik lagi. Jadi lingkaran sini sama lingkaran sini, paham gitu? Jadi membentuk lingkaran sini dulu. Kalau sudah, terus ke sini lingkaran sini. Berarti angka 8 tapi angka 8 yang tidur. Coba mungkin dengan praktek nih. Tapi ke kanan dulu ke kanan dulu. Ke kanan dulu baru ke kiri. Nah, adabnya berdoa. Doane kedawan nggih bismillah mboten napa-napa gitu. Karena bismillah itu ternyata doa yang bisa dipakai di mana-mana dan dahsyat. Ya. Jadi nek donga jenengan repot apa ngapalke mboten apal-apal, kadang-kadang pun sepuh niku ngapalke ning masjid apal metu masjid lali. Gitu. Wis pokoke mulai bismillah selesai alhamdulillah. Nah, yang penting berdoa. Nah, kalau apa namanya? Pertanyaan boleh kalau bersiwak menggunakan tangan kanan apa tangan kiri? Apakah bersiwak itu masuk kategori membersihkan kotoran? Sebagian ulama mengatakan begitu. Karena dia masuk kategori membersihkan kotoran, maka siwaknya dengan tangan kiri. Tapi karena siwak itu bagian sesuatu yang meskipun membersihkan kotoran itu, tapi posisinya di depan, ya maka menggunakan tangan kanan. Wallahu a'lam bishawab. Itu khilafnya. Ya, biasa nek panjenengan umpama biasane menggunakan tangan kanan tangan kiri malah bener resik nggih. Mboten saged. Gitu. Mas Muslimin kedi. Nah niku. Nah, sunahnya itu dilakukan 3 kali putaran. Tadi yang angka 8 tidur dilakukan 3 kali. Jadi agak lama. Bersih sekali. Nah, sekarang kita lihat kapan disunahkan untuk bersiwak. Saya lihat dulu di sini di kapan waktu diperintahkan untuk bersiwak atau bersikat gigi. Yang pertama adalah inda taghayyuri raihah, ketika bau mulut sudah mulai berubah, rasanya pun krasa niki. Waduh, iku tundang sikatan ini yang merasakan kita.
Jadi tidak terikat hanya pagi dan mau tidur. Pokoknya kita kira-kira pun aja rodok paling krasa pun itu sunnah. Yang kedua, ba'dan naum, setelah bangun tidur malam. Nah, Bapak sekalian, masih ingat nggih? Tidur malam itu namanya baitutah. Kalau tidur siang namanya qailulah. Ya, baitutah. Baitutah itu lebih lama daripada qailulah. Tidur malam itu lebih lama daripada tidur siang. Padahal tidur malam itu membawa konsekuensi bau mulut yang tidak sedap. Kalau tidur siang kan tidak, cuma setengah jam, mboten ngefek gitu. Maka yang disunahkan adalah ketika bangun tidur malam. Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Bahwa Rasulullah SAW kalau beliau bangun dari tidur malam, maka beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Yang kedua, jadi ketika bangun dari tidur malam. Yang ketiga, inda dukhulil bait, ketika mau masuk rumah. Ya ini agak repot juga kalau pakai sikat gigi ya. Kalau zaman Nabi kan tinggal kantongi. Sebelum sunahnya mau masuk rumah itu pakai sikat dulu, tinggal disikat. Tapi kalau kita agak repot juga. Makanya kalau penjenengan sering bepergian, lebih baik bawa sikat gigi yang portable itu, yang lempitan itu kan lebih mudah, sunnah ya. Kemudian yang keempat, qabla salati wal wudu'i wat tawaf, sebelum salat atau wudu atau sebelum tawaf. Jadi sebelum salat itu disunahkan untuk siwak. Kalau tidak bisa siwak, minimal melakukan siwak dengan tangan, jari-jari. Nah, itu juga sudah bagian daripada makna siwak. Nah, kenapa di waktu-waktu yang seperti itu disunahkan? Karena waktu-waktu itulah, pertama saya bahas tentang setelah tidur ya Pak ya, bangun tidur ya Pak ya. Karena bangun tidur itu orang yang siwak ketika dia bangun tidur akan manfaatnya dua, ya tiga lah ya, minimal tiga. Satu, akan membersihkan bau mulut. Yang kedua, akan membuat badan kita ini lebih semangat. Kita dengan bersikatan tambah melentuk, nopo tambah semangat? Tambah semangat, ngantuk ilang. Nek nopo sikatan, butuh sikatan yo, kan ngoten. Ya sembriot yo sikatan sekana. Yang ketiga adalah mendatangkan ridha Allah. Jadi apa namanya, kalau habis sikatan kok sing ngantuk sing nopo-nopo perlu sikatnya kurang gede. Kan ngoten. Nah, terus kalau ketika mau sholat kok perlu sikatan, kenapa? Karena ketika sholat malaikat akan menilai ibadah kita, sehingga kita akan baca Al-Quran pun juga disunahkan siwak dulu. Kenapa? Karena orang beribadah itu membaca ayat Al-Quran, dan membaca Al-Quran itu lebih utama daripada berzikir biasa. Jadi tingkatannya ya Pak ya, berdoa dengan berzikir itu lebih utama mana? Berdoa dan berzikir lebih utama mana? Berzikir. Kenapa?
karena berdoa itu meminta permohonan hamba kepada Allah. Tapi berzikir itu berisi pujian-pujian yang kita berikan kepada Allah. Maka berzikir lebih utama daripada berdoa. Kenapa? Bahkan berdoa pun harus diisi dengan zikir, pujian kepada Allah, supaya doa kita dikabulkan. Tetapi berzikir itu tidak bisa mengalahkan membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu berisi zikir dan pujian kepada Allah SWT. Nah, beribadah dengan membaca Al-Quran itu akan mendatangkan malaikat. Sebagaimana Usaid bin Khudair ketika ngomong anaknya, ketika itu anaknya tidur, diletakkan di sebelah kirinya, kemudian kudanya sebelah kanannya, dia baca Al-Quran. Jadi ngomong itu harus maca Quran, Pak. Enten mriki ngomong harus maca Quran. Ngomong kalih ngrungokne radio niku nggih kathah gitu. Nek ngomong kalih maca Quran niku arang-arang. Nggih enten. Nah, ketika dia baca Al-Quran, semakin lama bacaannya, semakin kuda yang ada di sebelah kanan itu meloncat-loncat. Semakin bagus, semakin panjang, semakin lama, semakin tinggi lontatannya itu. Maka kemudian dia hentikan. Ya. Kemudian pagi harinya beliau bertanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Usaid, ketahuilah tadi malam ketika kamu membaca Al-Quran, malaikat turun dari langit untuk mendengarkan bacaanmu. Perlu bapak sekalian ingat bahwa ada 3 jenis binatang yang bisa melihat cahaya yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Apa itu? 1, ayam jantan. 2, keledai atau kuda. Yang ketiga adalah anjing. Dalam riwayatnya, anjing dan kuda ini ketika dia meringkik mengeluarkan gonggongan, maka kita diperintahkan untuk berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena kedua hewan ini sedang melihat setan. Nah, jenengan enten jalan lewat mriki, indang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mboten kok karo auzubillah harus sing duwe jaran. Bahwa kuda itu sedang melihat setan. Tapi kalau sedang melihat atau mendengar ayam jantan berkokok, kita segera beristighfar dan minta berdoa kepada Allah, karena saat itu dia sedang melihat malaikat rahmat turun yang akan mengaminkan doa-doa kita. Ya. Jadi salah satu waktu yang mustajab adalah waktu ketika malam hari ada suara kokok ayam jantan. Cuma saat ini ayam jantan itu kokoknya mboten saged ditengeri jam piro. Kadang jam 12 bengi wis kluruk. Bareng saya kluruk. Tapi bisa jadi karena hanya hewan-hewan itu yang diberi hak oleh Allah untuk melihat cahaya malaikat gitu. Sementara yang bisa lihat cahayanya setan dan jin itu adalah hewan yang tadi. Gitu. Jadi sampai seperti itu malaikatnya turun. Dia apa? Dundul-dundul gitu. Makanya sampai Rasulullah SAW ketika kalian membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik, maka malaikat akan mendekatkan mulutnya ke mulut kalian. Jadi seperti itu, Pak. Makanya tahsin di sini monggo di apa namanya disemangati, karena bacaan Al-Quran itu manfaatnya luar biasa. Apalagi bapak-bapak nanti kondur dari sini, gitu, menjadi imam-imam di masjid. Kalau imam-imam di masjid itu minimal bacaan Al-Fatihahnya harus betul. Kalau bacaan Fatihahnya mboten bener, salatnya mboten sah. Karena Fatihah itu rukun. Mula-mula anggar sholat jamaah mampir ke masjid, bacaan Fatihah rada anu, wah dedekan tak kula. Duh. Niki rukun nih. Wah, sah mboten niki. Nah, iya. Kan masih banyak sekali yang perlu ditentukan itu. Nah, saya bacakan beberapa keterangan tentang faedah siwak. Walahu fawaid katsirah uwassiluha ba'dhum ila naifi wa sab'ina minha. Ternyata
faedah siwak itu banyak sekali. Kita berikan di antara manfaatnya itu sampai sekitar 70 manfaat, tapi tidak semuanya. Di antaranya adalah annahu yutahhirul fam. Ya, siwak itu atau gosok gigi itu akan membersihkan mulut. Wayar dorob, yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yubayyidul asnan, bisa memutihkan gigi. Wa yutayyibun nakhah, apa namanya, membaikkan bau ya. Wa yusawwid duhur, meluruskan punggung. Konon ketika orang suka sering sikat gigi itu punggungnya lurus, pengaruh ke situ. Wallahu a'lam bishawab. Ini secara medis saya nggak tahu. Kemudian biar ya. Nah, memutihkan gigi, menyegarkan mulut, meratakan punggung, kemudian menguatkan gusi. Jadi gusi tambah kuat nggak ada ceritanya kok orang sikatan dari lorong itu betul ceritanya, mesti tambah sehat. Memperlambat ketuaan, berarti menarik lebih lama karena sering sikatan. Membersihkan perangai, maksudnya akhlaknya, adabnya itu lebih baik. Coba penjenengan ketemu dengan orang yang apa itu nggak pernah sikatan, niku wegah Pak, ayo janjian wegah ketemu wong kae lha apa wah sabune wah oh niku adab, niku perangai, niku bagian dari adab. Makanya orang yang suka sikatan itu pasti diajak ngobrol ya enak ya, lawan bicara juga nyaman, itu bagian dari adab. Terus yang berikutnya menambah kecerdasan, tambah pinter. Kenapa? Mungkin virus-virus akan mati, akan pergi, sehingga bagian di mulut itu semakin nyaman. Ya, melipat gandakan pahala. Pahalanya berlipat ganda. Kenapa? Karena orang membaca Al-Quran juga akan semakin baik. Ya, ucapan-ucapan yang keluar dari lisan juga semakin baik. Itu membuat pahala semakin banyak. Mempermudah sakaratul maut. Masya Allah ya, ini bagian dari pahala yang Allah berikan kepada orang yang suka siwak. Jadi sakaratul maut akan dipermudah oleh Allah Ta'ala. Rasulullah sebelum beliau meninggal dunia saja, beliau menyempatkan diri untuk sikatan. Loh, Kanjeng Nabi gerah, dalam posisi gerah di pangkuan Aisyah, tidak bisa kemana-mana, itu melihat siwak, beliau menyempatkan diri untuk siwak. Lho awake dhewe niki sing sehat, etes, tenan mundi-mundi nggon sikatan wegah. Gitu. Lah sikatan dadak diitung sedina ping 2 mboten sah, mboten kudu. Kira-kira mboten penak sikatan mboten mawon. Kula nganti gumun kok enten mau sikatan ning sekolahane. Nek sikatan enten apa to Pak? Lho, sikatan wong resikan kok sikatan enten apa? Ayo lutu. Sikatan ini wong resikan, jadi nek wong orang rajin sikatan, orang ngobrol-ngobrol kan enak gitu. Nah gitu. Kemudian mengingatkan akan syahadat ketika ajal tiba. Jadi ketika sakaratul maut, orang akan dimudahkan melafadzkan kalimat tauhid karena dia suka. Karena termasuk mulut itu termasuk bagian dari tempat yang disukai oleh jin. Ketika mulut kita jarang dibersihkan. Mendatangkan kelapangan dan kekayaan, memperlancar rezeki, ya jelas toh. Orang bisnis janjian ngomong enak itu kan mesti akan rezekinya semakin luas. Kenapa? Karena orang akan komunikasi lancar. Mengurangi sakit kepala. Sikatan tokot-tokot, atau sikatan mesti ya. Tapi berarti struggle sikatan, sakit kepala minggir. Walaupun bukan satu-satunya gitu. Menguatkan gigi, mempertajam penglihatan Pak, mempertajam penglihatan, semakin cerah, menambah pahala, menggembirakan malaikat. Malaikat itu senang lihat kita itu giginya bersih, bau mulutnya juga seger gitu ya. Mauan biji napa
pahala yo penak. Oh ini luar biasa nih orang ini menjaga kan itu. Makanya Rasulullah SAW seandainya tidak memberatkan umatku, aku perintahkan dia untuk setiap kali mau sholat sikatan-sikatan. Kalau penjenengan tidak merasa berat, maka minimal 5 kali sehari sikatan. Dilampaui mawon, itu bagian dari sunnah. Membuat atau menerima buku catatan amal di akhirat dengan tangan kanan. Pahala yang Allah berikan. Ini disebutkan dalam kitab I'anatut Thalibin. Menghilangkan penyakit kusta. Wah, masya Allah. Jadi penyakit kusta itu bisa hilang kalau orang itu rajin sikatan. Membuat banyak keturunan. Tadi saya yang dereng putarnya sih, disregepi sikatan sedina ping 5 10. Wah. Mungkin bisa jadi apa? Salah satu terapi. Ya, salah satu terapi. Menjadi penghibur saat dalam kuburnya kelak. Jadi ada satu riwayat yang panjang, cuma saya nggak hafal Pak. Ada orang itu disiksa di alam kubur, ketika azab itu mau turun, ya, mau diadab oleh malaikat, maka amal solehnya datang. Apa itu? Oh, birrul walidain. Birrul walidain mengatakan kepadanya, jangan kau siksa, karena dia adalah orang yang birrul walidain. Kemudian mau disiksa lagi, amal solehnya datang. Apa itu? Sholat jamaah. Jadi amal soleh termasuk sifat ini juga amal soleh Pak. Bisa jadi dia akan menjadi penghalang ketika seseorang nanti mau disiksa, dia akan maju menghalangi kita. Nah gitu, luar biasa. Jadi amalan ringan tapi ternyata pahalanya luar biasa. Saya lanjutkan dulu. Kemudian bagi bapak-bapak yang mencoba atau pernah atau ingin menggunakan siwak yang asli, maka sunnahnya adalah yang masih basah, artinya kayu siwak yang masih basah. Ya, kalau yang kering itu kan cairannya sudah tidak terlalu banyak, sehingga diantara sunnahnya adalah menggunakan masru'iyatut tasawwuk bil audir rutab. Jadi sunahkan menggunakan siwak yang masih basah. Masru'iyatil mubalaghati fit tasawwuk li anna fil mubalaghati kamalul inqa. Disunahkan, diperintahkan, disyariatkan untuk bersiwak lebih lama. Kenapa? Karena semakin lama siwak semakin bersih. Maka semakin bersih itu semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, ini beberapa hal penting yang mungkin bisa saya aturkan berkaitan dengan fikih tasawuf, fikih bersiwak atau melakukan sikat gigi, sebuah amalan-amalan yang ringan tetapi insya Allah memberikan pahala yang luar biasa, dan ini juga bagian daripada sunnah. Bahkan para ulama ketika mengkaji ini, beliau memberikan penjelasan kalau sikat gigi saja disunnahkan, diperintahkan, itu menyebabkan bau mulut tidak sedap, maka mencuci wajah yang membuat kita bertemu dengan orang lain semakin ceria, semakin baik, senyum lebar, maka juga disunahkan. Jadi termasuk mungkin bapak-bapak yang jarang cuci muka pakai sabun jadi wajahnya kok buem ya, itu mulai besok pagi monggo supaya penampilannya ketemu dengan orang itu cerah, giginya juga bersih, wajahnya ceria. Nah itu bagian daripada sunnah Nabi. Kenapa? Karena itu akan membuat pola komunikasi, ya, berbicara dengan orang lain semakin nyaman. Karena tabassumuka liwajhi akhika shadaqah. Senyummu ya bagi saudaramu adalah sedekah. Tapi kalau jenengan ketemu orang itu burem betul sikatan terus ngomong ngapunten nggih, wes kita mboten nyaman. Nggih.
Nggih, ngoten Bapak-bapak sekalian, barangkali yang ini yang bisa saya aturkan, barangkali ada yang ingin Bapak-bapak sampaikan, saya persilakan. Monggo. Langsung mawon. Langsung mawon. Itu Ustaz, kaitannya dengan kita gigi. Kami sudah terbiasa kalau misalnya bangun jam 3 itu belum kami menentukan syarat itu mandi juga mandi apa itu juga termasuk bagian dari mandi dan sikat gigi. Nggih. Nggih. Kalau secara normatif dalil memang saya belum mendapatkan ya mandi malam ya. Tetapi kalau dikiaskan dengan tadi, karena Rasulullah SAW bangun malam itu kemudian beliau siwak, dengan siwak itu di dalam beberapa syarahnya itu menyebabkan seseorang itu semakin bersemangat dalam beribadah ya. Maka bagian kalau mandi itu membuat panjenengan semangat beribadahnya tambah, karena apa? Setiap malam setan itu akan mengikat di tengkuk kita 3 ikatan ya, di sini. Kalau 3 ikatan ini hanya bisa hilang dengan 3 jurus. Apa itu? Berzikir, berwudu, sholat. Jurusnya itu Pak. Kalau panjenengan wungu, dalu wungu, namung ten wingking, oh berarti niku senten taline ikatan setan di sini. Karena hanya bisa hilang dengan 3, berzikir, berwudu, sholat. Nah, apalagi dengan mandi itu pasti langsung sholat, tidak mungkin dengan habis siram kok mboten sholat kan lucu. Berarti sudah menghilangkan 3 ikatan itu. Makanya ini sesuatu yang baik, meskipun tidak harus dikerjakan setiap malam. Jadi insya Allah juga termasuk bagian daripada itu. Makanya bapak-bapak yang malam hari belum sholat tahajud monggo, karena berarti itu bagian dari ikatan setan. Yang kedua, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan bin fulan itu tidak bangun malam, dia bangun ketika adzan subuh. Maka Rasulullah mengatakan, dzakar rajulu balas syaitanu fi udunaihi, itulah laki-laki yang telinganya dikencingi oleh setan. Berarti kalau kita malam tidak sholat tahajud, meskipun 2 rakaat 1, maka yakinlah bahwa di telinga kita ada. Nah itu, oke, kata ya, insya Allah saya. Monggo. Oh yang lain langsung mawon. Di luar materi juga boleh. Oke. Sampun kata saya. Nggih. Nggih, ngoten Bapak-bapak sekalian, banyak hal kurang berkenan mohon dimaafkan. Waktu saya kembali kepada Mas Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.